Selamat pagi anak-adik teacher semua, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, hari ini kita belajar kembali pembelajaran tematik subtema 3 pada pembelajaran terakhir pada pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, pada hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, teacher akan membahas materi yang pertama adalah IPA, Bahasa Indonesia dan SBDP ya. Anak-anak bisa lihat bukunya pada halaman 100. Yang pertama kita akan bahas pelajaran IPA ya. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita sudah menjelaskan atau mempelajari beberapa gangguan pada organ gerak manusia. Seperti kemarin sudah teacher bahas contohnya osteoporosis, rakitis, kemudian ada gangguan tulang belakang yaitu lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Nah, pada hari ini kita akan membahas gangguan pada organ gerak manusia yang lainnya. Anak-anak bisa lihat pada halaman 101, di situ ada 4 contoh gangguan pada organ gerak manusia lainnya ya. Itu yang terjadi pada organ gerak bawah ya. Organ gerak bawah ada juga ya. Nah, contohnya ada tetanus, kemudian kram otot, kaki terkilir, dan juga polio ya. Satu-satu kita bahas. Apa itu tetanus? Tetanus adalah suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri ya, namanya Clostridium tetani. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT ya. Makanya pada saat kita masih bayi, pada saat mama hamil mengandung kita ya, itu sering sekali diberi vaksin oleh dokternya. Salah satunya itu vaksin tetanus ya. Jadi untuk mencegah tetanus itu kita dapat melakukan dengan vaksin DPT. Selanjutnya ada yang nomor 2 itu kram otot. Kram otot, anak-anak bisa perhatikan gambarnya ya. Gambarnya pada halaman 101 itu lututnya ya. Lututnya mungkin terasa kram ya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi kram otot pada lutut kaki ya. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba ya. Nah, kram dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit dan seringkali terjadi pada kaki. Ya, bagaimana cara menangani kram? Yaitu dengan mengompres bagian kram dengan air hangat ya, atau dilakukan dengan pemijatan. Selanjutnya adalah kaki terkilir. Kaki terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah, sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi meregang atau sobek ya. Nah, bagaimana cara menangani kaki terkilir? Dengan mengistirahatkan pergelangan kaki yang cedera tersebut, dan juga bisa dikompres dengan air hangat ataupun juga air es ya. Itu anak-anak bisa lihat gambarnya pada halaman 101 nomor 3. Dan terakhir adalah polio. Polio itu apa, teacher? Polio itu merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus ya, yang namanya virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak ya. Nah, polio juga dapat dicegah dengan melakukan atau selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu saja untuk pelajaran IPA hari ini. Kemudian lanjut lagi kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih sama seperti pembelajaran kemarin-kemarin ya. Kita selalu membahas karangan non fiksi ya, karangan yang nyata sebenarnya. Anak-anak bisa lihat halaman 102 itu ya, di situ ada sebuah wacana, ayo membaca. Di situ anak-anak diminta sama ya, masih diminta untuk menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam ide pokok tersebut. Nah, di situ ada sebuah wacana berjudul penyembuh sakit otot alami ya. Nah, nanti di rumah dibaca, digarisbawahi merupakan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Sama seperti pada halaman 106 ya, 106, 107 itu juga ada sebuah wacana tentang karangan
non fiksi ya. Nanti ulangan hariannya, PH-nya nanti teacher buat soalnya seperti bentuk-bentuk yang kita pelajari ini. Jadi anak-anak di rumah teacher minta untuk membacanya dan menggarisbawahi yang merupakan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Ya, itu saja untuk pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah pelajaran SBDP. Pada kali ini SBDP pembelajaran terakhir ini masih materinya tentang gambar cerita ya, membuat gambar cerita. Itu bisa dilihat pada halaman 103 ya. Seperti teacher jelaskan kemarin, jenis-jenis gambar cerita itu ada komik, kemudian ada juga dekoratif ya, ada kartun. Nah, di sini di pembelajaran terakhir ini kita membahas komik ya, macam-macam komik. Komik itu apa? Masih ingat? Komik adalah cerita yang dibuat dengan tokoh-tokoh kartun dan mengandung kelucuan ya. Nah, di sini ada macam-macam komik. Yang pertama adalah komik strip. Komik strip. Selanjutnya komik dalam bentuk buku. Bentuk buku, dan terakhir adalah komik humor dan petualangan ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama komik strip. Komik strip tersedia hanya beberapa kotak gambar komik, namun tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Ya, lihat pada halaman 104. Ini namanya komik strip contohnya. Komik strip dibuat dalam bentuk kotak-kotak ya. Di situ ada urutannya, urutan gambar komiknya. Dibuat secara berurutan, itu namanya komik strip. Kemudian ada lagi komik dalam bentuk buku ya. Komik dalam bentuk buku itu dikemas dalam buku, menampilkan sebuah cerita yang utuh ya. Kita dapat menemukan bahwa komik dalam buku biasanya memiliki banyak seri ya. Nah, contohnya lihat pada halaman 104 di bawah contoh gambar komik strip. Nah, itu gambar komik buku ya, buku komik. Mungkin anak-anak hobi membaca komik seperti komik Donald Bebek dan sebagainya, itu merupakan contoh buku komik ya. Dan yang terakhir adalah komik berbentuk humor dan petualangan. Artinya kalau ada kata humor itu mengandung kelucuan ya. Komik humor adalah komik yang terdapat humor atau hal-hal yang dianggap lucu oleh penulisnya ya. Selanjutnya juga dengan yang terakhir itu komik petualangan. Kalau komik petualangan itu komik yang menampilkan kisah petualangan para tokoh-tokohnya ya. Misalnya komik tentang tokoh aksi para penjahat mencari harta karun dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, itu saja untuk pelajaran SBDP hari ini. Jadi hari ini kita belajar subtema 3 pembelajaran 5 dan 6, yaitu pembelajaran terakhir pada tema 5A ya. Setelah ini kita akan melakukan PH. Nah, untuk materi hari ini teacher cukup sampai di sini saja dulu. Semoga paham dengan penjelasan teacher. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.